Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kane Zahwa, sebagai ketua. Yang kedua ada Fairuz Raya. Yang ketiga ada Fausta Nandana. Yang keempat ada Inta Nadia. Yang kelima ada Kansa Erlinda. Yang keenam ada Marcelino. Yang ketujuh ada Michael Petra. Nah, untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan materi-materi yang sudah kami diskusikan. Baik, pada slide ini saya akan menampilkan logo produk kami. Sesuai dengan produk yang kami buat, yaitu kerutuk ikan, maka kami memberi simbol atau gambar ikan pada logo kami. Selain itu, kami juga memberi nama brand kami, yaitu Geno Ota sebagai masakan khas Jambi. Mengenai nama brand produk kami yaitu Geno Ota sendiri diambil dari bahasa Jambi dengan Gena yang berarti tempat dan Ota yang berarti ngobrol. Sedangkan Geno Ota sendiri berarti tempat ngobrol atau tempat berbincang. Visi kami yang pertama adalah melestarikan makanan khas Jambi ke khalayak umum. Yang kedua, menjadikan menu makanan kami sebagai pilihan utama masyarakat dengan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan menu makanan ikan dari hasil laut Indonesia dapat lebih banyak diminati oleh masyarakat. Lalu misi kami yang pertama adalah menyajikan makanan dengan bahan yang berkualitas dan segar setiap harinya. Yang kedua, memproduksi olahan makanan yang bermutu tinggi, halal, dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, memproduksi makanan daerah dengan inovatif dan menjual dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuaskan konsumen. Tujuan pemilihan produk untuk memperluas dan melestarikan makanan daerah Indonesia, khususnya makanan khas Jambi ke khalayak umum. Selain itu, kami juga mendukung program pemerintah untuk mengonsumsi ikan hasil laut Nusantara. Kami juga turut bekerja sama dengan nelayan setempat untuk bersama meningkatkan taraf ekonomi. Untuk selanjutnya ada latar belakang pemilihan produk. Makanan olahan berbahan dasar ikan masih rendah diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan daging sapi maupun daging ayam. Teman-teman tahu gak sih kalau misalkan ikan itu memiliki banyak nutrisi dan juga sangat baik untuk dikonsumsi. Dan juga perpaduan dari ikan dengan rempah-rempah sangat menggugah selera dan juga berbeda dengan makanan olahan ikan biasa. Berikut adalah hasil analisis SWOT dari bisnis plan kelompok kami. Strength atau kekuatan dari produk kami yaitu yang pertama, proses produksi mudah karena menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, bahan baku mudah diperoleh. Yang ketiga, memiliki berbagai manfaat kesehatan. Dan yang keempat, harga yang ditawarkan terjangkau. Weaknesses atau kelemahan dari produk kami yaitu yang pertama, banyak pilihan makanan di luar sana. Yang kedua, untuk yang alergi ikan tidak bisa makan. Yang ketiga, tidak bisa tahan lama. Dan yang keempat, kurangnya dukungan modal serta mitra usaha yang cocok untuk mencapai kemajuan usaha di masa mendatang. Opportunities atau peluang bagi produk kami yaitu yang pertama, banyak orang yang suka makan di luar sana. Yang kedua, peminatnya banyak. Dan yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Threats atau ancaman bagi produk kami yaitu yang pertama, terkadang orang mudah bosan. Yang kedua, banyak jenis makanan lain yang juga diminati. Dan yang ketiga, adanya pandemi membuat penjualan turut menurun. Selanjutnya, sumber daya pengolahan makanan. Yang pertama, man atau manusia, yaitu saya sendiri Marcelino sebagai CEO, lalu Kanaya Zahwa sebagai brand manager, lalu Intan Nadia sebagai warehouse supervisor, lalu Fairuz Suraya sebagai marketing, lalu Kansa Erlinda sebagai graphic design, lalu Fausta sebagai finance analyst, dan Michael Petra sebagai recruitment supervisor. Yang kedua, money atau uang. Modal yang kami butuhkan adalah Rp35.000 yang meliputi ikan seharga Rp15.000 dan bumbu dapur seharga Rp20.000. Yang ketiga, material atau bahan, yaitu ikan nila atau sejenisnya, lalu bumbu dapur yang meliputi cabai merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit, lalu tomat, air asam jawa, garam dan gula pasir, daun kemangi, minyak goreng, dan daun pisang. Yang keempat, mesin atau peralatan, yaitu kompor, penggorengan, saringan minyak, spatula, ulekan, pisau, sendok, dan lidi atau tusuk gigi. Yang kelima, metode atau cara kerja. Mula-mula kita akan membuat bumbu halus. Caranya, kupas dan potong bawang merah, bawang putih, kunyit, dan tomat. Lalu ulek semuanya, kemudian tambahkan air asam jawa, kemiri, serta garam dan gula secukupnya.
Setelah bumbu halus jadi, kita akan membuat kerutuk ikan. Yang pertama, bersihkan ikan dan lumuri ikan dengan air garam, lalu diamkan selama 15 menit. Yang kedua, campurkan ikan dengan bumbu halus, lalu tambahkan daun kemangi. Yang ketiga, bungkus ikan dan bumbu dengan daun pisang, lalu sematkan kedua ujungnya dengan lidi. Yang keempat, panaskan minyak, lalu goreng ikan yang sudah dibungkus hingga matang. Dan yang kelima, tiriskan minyak, dan kerutuk ikan pun sudah siap untuk disajikan. Yang keenam, market atau pasar. Sasaran pasar yang utama yaitu dari kalangan pelajar hingga warga setempat, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga ke atas. Dan yang ketujuh, informasi. Pertama, kadaluarsa. Makanan ini baik dikonsumsi sebelum 24 jam. Yang kedua, komposisi. Komposisinya terdapat 1 ikan nila atau sejenisnya, 5 buah cabai merah besar, 8 butir bawang merah dan 5 butir bawang putih, 5 butir kemiri dan 2 cm kunyit, 3 buah tomat dan 2 sendok makan air asam jawa, 2,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir, 30 gram daun kemangi, dan minyak goreng. Penyajian. Kami akan menyajikan makanan kami ini dalam bentuk box. Perencanaan pemasaran, promosi. Media yang kami gunakan untuk melakukan promosi adalah media sosial. Kami menggunakan media sosial karena tidak membutuhkan biaya yang besar ketika melakukan promosi, serta sangat mudah dijangkau atau dilihat oleh masyarakat. Bermitra. Dengan bekerja sama atau bermitra, kami dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Contohnya, bergabung dengan komunitas atau grup kuliner yang ada di media sosial. Stiker. Stiker juga menjadi pilihan kami untuk melakukan pemasaran. Karena dengan stiker yang sudah kami buat dapat dijual untuk menambah penghasilan atau pendapatan sekaligus untuk memperluas pemasaran. Serta stiker dapat menambah nilai pada brand kami. Oke teman-teman, sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.